gue Shanti, nama asli gue panjang banget. Anisha Nurul Shanti Kusumawardani Heriadi. Yang pengen gue bagi sama kalian saat ini sebagian dari kisah jatuh bangun gue mengurai karir. Ketika kesadaran akan cita-cita mengetuk, entah di usia berapa dan kapan gue gak ingat. Gue kepengen banget jadi seseorang. Gue gak pengen hanya jadi Shanti, tapi kepengen jadi Shanti yang apa gitu. Dan akhirnya gue merasa menemukan diri gue di dunia hiburan. Gue coba jadi model, gagal. Jadi presenter, setelah berulang kali mencoba, bisa juga akhirnya. Lalu mulai mengukir cita-cita lama jadi penyanyi. Gak mudah, tapi akhirnya pintu buat gue terbuka juga. Dan disinilah gue sekarang berdiri, sebagai penyanyi dengan satu tim penari khusus. Gue bahagia, meski tentu saja masih banyak yang kepengen gue capai. Menjadi populer tentu saja patut disyukuri. Tapi gak enaknya juga banyak. Dan gue ngerasain banget bagaimana harus menghadapi tantangan baik di pekerjaan maupun ujian hidup seperti kegiatan pribadiku saat casting disebarkan dalam bentuk VCD dan diterpa gosip. Orang bisa dengan mudah mengumbar. Dan kisah cinta gue sebagian besar tidak sesuai kenyataan. Dan mereka gak ngerti bagaimana perasaan kita. Tapi kemudian sampai sekarang banyak orang termasuk kalian bertanya-tanya. Gimana sih persisnya kisah perjuangan gue juga cinta gue? Sebagian dari kisah itu mau gue bagi sekarang. Bahwa seseorang dibentuk oleh lingkungan, gue termasuk orang yang tak meragukan teori itu. Sebab gue termasuk salah satu contoh untuk kasus ini. Waktu kecil gue sekolah di Jakarta tapi tinggal di Sukabumi. Sehari-hari gue diajak main kakak gue yang laki-laki. Ya, bersama dan dengan permainan anak laki-laki, maka gue jadi gitu deh, agak-agak tomboy. Gue jadi merasa lebih enjoy bermain dan mengikuti berbagai permainan yang maskulin. Gue merasa beruntung banget karena gede di kota kecil atau di kampung gitu, karena mungkin kalau anak sekarang umur 7 tahun, 6 tahun mainannya udah handphone dan segala macamnya. Kalau gue mainnya di sungai gitu, terus di kampung, naik turun gunung, kotor-kotoran, main hujan-hujanan gitu. Pokoknya tipikal anak kampung. Ada sih dia permainan masak-masakan gitu ya, tapi dia tidak, saya lihatnya tuh misalnya kayak gini ya, bikin kue-kuean dari tanah gitu ya. Dia ambil simpelnya aja, kurang air, airnya jauh, ya dia kencingin aja gitu. Nah terus kalau misalnya dia udah kencing, tapi airnya kurang, dia suruh kakaknya kencing di kuenya itu, di adonannya itu. Ya gitu, jadi ya kalau untuk yang perempuan-perempuannya agak begitulah gitu. Terus dia pernah nyoba skuter nyungsep di pagar, gitu aja. Nah bukannya sama kakaknya itu ditolong, difoto dulu adiknya itu celentang begitu tuh. Memang sih karena melihat bahwa adiknya tuh tidak luka-luka, jadi difoto dulu gitu. Jadi dia cuma berteriak kayak Mamos. Untungnya bokap gue Edi Heriadi dan nyokap gue Ratna Sutama asik-asik aja tuh lihat cara bermain gue waktu kecil. Dan mungkin karena itu juga ya, gue jadi lebih rasional menghadapi persoalan. Misalnya kalau ada temen atau siapapun mengejek kulit gue yang tidak seputih anak Sukabumi kebanyakan, terutama yang cewek-cewek. Gue akuin kalau kulit gue memang gelap. Sempet sih bertanya-tanya apa sih yang salah ya dengan kulit gue. Ya untungnya gue gak minder dan cuek-cuek aja sih. Diejek si hitam, si keling, dakocan, berbagai macam lah julukan-julukan buat orang berkulit hitam gitu. Tapi gue gak pernah minder anehnya gitu. Malah gue pikir apa sih yang salah dengan kulit hitam gitu. Gak ada salahnya dengan berkulit gelap, itu cuma warna doang gitu. Jadi menurut gue ya silahkan aja ngejek. Jadi gue dikatain si dakocan, si hitam, si keling, kelinci juga karena gigi gue gede nih, 2 di depan, nggak apa-apa. Lalu bagaimana gue bisa sampai pada karir sebagai penyanyi? Gue juga gak ngerti. Yang jelas darah musik memang kuat. Sekedar menyebut contoh, Aji Sutama dan almarhum Hari Rusli itu termasuk keluarga besar gue. Minat gue pada musik dimulai saat SMP. Mungkin minatnya secara nggak sadar tuh ada dari dulu ya.
gue seneng nyanyi, gue ikut paduan suara di gereja. Gue Islam, gue Muslim tapi sekolahnya dari TK sampai SMA itu sekolah Kristen. Mungkin pertimbangan orang tua karena kurikulum kali ya, karena itu sekolah swasta yang bagus. Jadi waktu itu sekolah Kristen, jadi ikut paduan suara aktif di situ, terus ikut band sekolah, dan gue ikut tim dance sekolah gitu, ikut kompetisi gitu. Jadi minat gue terbentuk karena hobi gitu sebenarnya. Gue bersyukur banget orang tua menyekolahkan gue di sekolah Kristen. Karena selain hobi nyanyi, gue menemukan ruang yang kondusif atau mendukung. Gue juga belajar secara alamiah menghargai perbedaan. Jadi di sekolah, gue belajar dengan aturan main Kristen, tapi di rumah gue tetap mengaji dan belajar agama pada ustadz yang datang ke rumah. Jadi buat gue justru bukannya bingung, tapi gue punya pengetahuan yang luas gitu tentang agama Kristen, tentang agama Islam gitu. Tapi hati gue tetap Muslim. Jika dalam soal pendidikan saja orang tua demikian moderatnya, tentu saja mereka juga ngebebasin gue ngambil keputusan sendiri untuk karir. Gue tahu nyokap kepengen gue jadi dokter, tapi gue gak minat dan sadar gak bakalan bisa. Mau diapain? Nyokap tadi pengen gue jadi dokter. Tadi SMA kan nilai gue bagus. Gue tuh selalu ranking mas dari SD. Dari SD sampai SMA tuh gak pernah paling jelek tuh ranking 5. Jadi nilai-nilai gue tuh selalu bagus. Jadi nyokap gue pikir wah ini anak jadi dokter deh nih gitu. Gimana mau jadi dokter kalau waktu mau ngebelah kodok gue pingsan gitu kan. Kodoknya gue belah, bangun si kodoknya pingsan gue. Oh ya, soal sikap dan gaya gue yang tomboy, mau tak mau itu terbawa hingga gue dewasa. Banyak kebiasaan dan karakter umum cowok yang kebetulan ada di gue. Sampai-sampai gue kadang berpikir, karakter ini turut mempengaruhi hubungan gue sama cowok. Maksudnya pacar. Bayangin aja waktu gue pacaran sama Dimas Jayadiningrat. Itu loh sutradara film and video klip. Gue sampai pernah lupa ulang tahun dia. Betulnya ulang tahun saya itu tanggalnya sama persis sama waktu kita jadi pacaran. Misalnya tanggal berapa gitu, tanggal sekian gitu. Terus dia dengan bangganya, dia selalu lupa juga waktu itu soalnya. Dia dengan bangganya dia ingat, wah happy anniversary ya gitu, tanggalnya gitu. Terus ya gitu, udah seharian udah gitu bla bla bla. Padahal dia lupa pada hari itu tanggal anniversary-nya sama ulang tahun saya tuh sama persis gitu, sama. Dia nggak nyelamatin dulu gue ulang tahun. Jatuh cinta. Sejenak aku pun terpana melihat dia di depanku. Kalau ada orang minta gue ngegambarin bagaimana perjuangan gue hingga seperti sekarang, mungkin gue bisa cerita panjang lebar. Jangan berpikir gue narsis atau memuji diri sendiri ya. Yang jelas gue memang berusaha mengukir prestasi dari nol dengan semangat mandiri. Dia tahu banget apa yang harus dikerjakan untuk dirinya gitu, untuk karirnya gitu ya. Bukan orang yang limbung gitu. Jadi dia orang yang emang punya disiplin terhadap karirnya, punya disiplin dan punya komitmen terhadap keputusannya yang pasti gitu. Itu secara profesional gitu. Cuman kalau secara personal paling apa ya? Orangnya sih seru-seru aja kayaknya gitu. Maksudnya orang yang ceria, orang yang ya di luaran ya gitu. Maksudnya kelihatannya orang yang ceria dan orang yang nggak jaim istilahnya. Gue belajar dari proses, dari kegagalan. Mengenang perjalanan gue dulu, gue bisa tersenyum. Tapi saat menghadapinya, kadang gue suka teriak, gile, bisa gak ya gue menaklukkan dunia hiburan? Susah banget soalnya. Sejumlah jalan gue coba, dan yang gue temukan, penolakan. Jadi model 2 kali ikut Kafegal nggak menang. Jadi VJ MTV waktu itu 2 kali ikut casting ditolak. Ngasih demo rekaman 3 kali ke Warner tolak semua gitu. Jadi awal-awal permulaan karir gue itu emang penuh penolakan, dan mungkin yang bikin gue berhasil seperti sekarang mungkin karena satu tekad dan bahwa gue nggak mau dibilang gagal dan gue nggak mau dibilang orang lain gue nggak bisa. Jangan bayangkan bagaimana sedihnya gue setiap kali kegagalan dan penolakan datang. Gue manusia biasa toh,
Mengutip lagunya band serius sih, rocker juga manusia. Intinya, ya gue sedih lah waktu gue gak bisa ngeyakinin orang bahwa gue mampu. Contohnya waktu demo lagu gue ditolak Warner Music. Aduh nih demo kamu nggak bagus gitu kan. Ya itu tuh rasanya malu juga gitu ya. Terus ngomongnya kan langsung face to face sama kita ya gitu. Ya down banget tuh pasti. Cuman dan perlu waktu untuk bangkitin rasa percaya diri lagi untuk ngasih demo kedua gitu. Dan gue termasuk orang yang lumayan beruntung karena biasanya produser-produser itu kalau udah nolak satu orang satu demo, ya demo keduanya belum tentu didengerin, belum tentu oh ini lagi gitu. Ntar deh tumpukan mana, ntar dengerinnya kapan gitu, nggak tahu. Nah gue tuh termasuk yang beruntung didengerin lagi demo gue yang berikutnya dan berikutnya didengerin lagi, jadi termasuk cukup beruntung. Iya, nanti waktu itu bikin demo dan dia ngirim beberapa kali ke Warner. Dia emang mungkin berubah format. Teman kebetulan saya waktu Santi rekaman di Bass Studio, saya datang, saya lihat. Cuman waktu itu saya juga mengenal Santi hanya sebagai VJ MTV. Ya kita juga mengenalnya sebagai VJ MTV. Dan saya juga mungkin salah satu yang ngapain sih dia nyanyi gitu. Cuman setelah ternyata dia di Warner dan dikontrak oleh Warner pun, saya sebenarnya salah satu yang tidak percaya bahwa dia akan jadi penyanyi besar sampai saat ini. Bahkan saya juga bilang, apa emang iya dia bisa nyanyi atau, tapi ternyata Santi itu emang punya keinginan yang dalam. Sampai sekarang pun saya sih acungin jempol karena saya juga ikutin proses dia mulai nyanyi album pertama sampai duet sama Marcel itu, wah saya salut juga sama dia gitu. Ada kunci hidup yang terus gue pegang, bahwa setiap kali gue gagal, itu artinya ada yang harus terus diperbaiki dari diri gue. Ini efektif banget membangun semangat gue untuk terus berjuang. Dan gue bisa jadi VJ MTV pada akhirnya. Meski gagal jadi cover girl, belakangan wajah gue juga sering ada di cover majalah atau tabloid. Lalu perusahaan rekaman Warner Music, thank you banget buat Warner, akhirnya ngasih gue kesempatan di tahun 2000. Album gue keluar meskipun terus terang waktu itu gue gak terlalu pede. Ditambah lagi dalam perkembangannya, media bertubi-tubi mengkritik gue berbarengan dengan pencapaian yang menggembirakan dalam karir nyanyi gue. Ada yang unik tuh sebenarnya di tahun 2000 itu, ada yang unik tuh, tahun 2000-2001 waktu album pertama gue keluar. Itu semua award pada tahun itu gue yang menangin. Untuk kategori Best Newcomer, pendatang baru terbaik gitu ya. Dari mulai AMI Awards, terus Clear Top 10, MTV Awards, semua deh pokoknya tahun-tahun itu 2000-2001. Sampai Singapura pun gue yang menangin, waktu itu Planet Music Award gue gak salah. Oh ya, Planet Music Award gue yang menangin. Dan lucunya pada saat itu juga semua media menentang gue. Ya terus terang waktu itu sempet down banget ya, karena usia gue waktu itu masih sangat muda, 20 tahun untuk menerima kritikan yang sedemikian besar gitu. Tuh bisa bikin keder juga, dan keder bener waktu itu gitu. Tapi lagi-lagi untung balik ke keluarga gue sangat kuat gitu untuk megang gue gitu, bahwa biar aja orang mau ngomong apa, yang bawa pialanya kamu kok, yang sukses kamu kok gitu. Ya, emang bener sih. Ketika menjalani profesi menyanyi secara profesional pun, ujian tak datang cuma sekali. Ya gitu deh, ada saja yang harus disikapi dengan sabar. Pernah lah show cuma 10 orang yang nonton, terus panitianya kabur, nggak dibayar pakai handphone pernah, terus apalagi ya, terdampar di mana jemputannya nggak datang, kayak gitu-gitulah. Lalu, apakah cerita putus sambung Asmar gue sama Jay juga termasuk ujian hidup? Iyalah pasti. Ada masa-masa dalam kehidupan pribadi gue harus melakukan cooling down karena tidak siap menghadapi kenyataan. Satu hal yang gue pelajari dalam soal asmara, berusaha menahan diri untuk tidak bercerita banyak pada pers. Gue bilang sih, terlalu banyak gosip juga bisa mempengaruhi hubungan. Tapi ada satu lagi cobaan yang bikin gue sedih, sekaligus geram. Yaitu ketika seorang fotografer menyalahgunakan pekerjaannya. Gue dan beberapa teman tampil dalam sebuah VCD saat tengah ganti baju di kamar mandi. Waktu itu kita sedang casting dan tidak tahu bahwa kegiatan yang sangat pribadi itu direkam. Ya seperti orang-orang yang lain yang ada dalamnya lah, kesel, marah, sebel, mengutuk perbuatan itu, ya apalagi. Pastinya ya gitulah, sedih. Percaya nggak percaya, kayaknya maksudnya ini kan kejadian 6 tahun yang lalu. Baru sekarang loh gitu loh, maksudnya ya ampun, yang orang gemes aja kenapa sih gitu. Tapi
gue nggak mau kejadian ini justru ngebawa gue jadi sedih, jadi stres, jadi sakit, jadi apa. Gue nggak mau, karena itu berarti pelakunya yang menang. Gue harus kuat, dan karena itu satu-satunya cara untuk ngadepin ini gitu loh. Kalau gue emosi juga, kalau gue marah juga, kalau gue kepancing, nggak akan ada jalan keluarnya. Tapi kira-kira kalau disimpulkan memang begitulah seharusnya. Kalau nggak banyak ujian, ya gue nggak bakal sekuat sekarang. So, apalagi sih yang bisa dilakukan manusia kecuali menjalani dan bersyukur. Dan sebagai orang berusaha bersyukur, gue nggak mau menangis karena diri gue begini begitu. Gue menangis saat melihat orang lain yang tak seberuntung gue. Kayak misalnya gue waktu itu pernah lagi makan dimsum di satu restoran. Terus kacanya tuh gede, kacanya tuh ngadep keluar ke jalan gitu. Sudah ada tukang emping kering itu jalan di depan restorannya, terus ngeliat ke dalam gitu, ngeliat ke piring-piring dimsum kita. Terus dia ngeliatinnya kayak ngelaper gitu mbak. Wah itu gue langsung nangis. Itu gue bisa langsung nangis. Akui tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Aku merasakan rindu, hati yang hauskan cinta. Mama bilang gue ini kayak jendela. Maksudnya apapun yang gue rasain akan tampil jelas di wajah gue. Jadi kalau kalian lihat wajah gue sekarang bahagia, itu karena gue merasa bahagia. Gue nggak nyangka bahwa masih bisa bertahan 3 album gitu. Gue nggak menyangka bahwa sedemikian banyaknya pendatang baru di Indonesia, gue masih bisa bertahan gitu. Nggak nyangka juga. Bahkan gue bisa sepanggung sama Krisdayanti, bahkan gue bisa sepanggung sama Titi DJ gitu, bahkan gue bisa sampai ke Malaysia, gue bisa nyanyi di acara ulang tahun TV sana gitu. Nggak nyangka, buat gue itu bener-bener anugerah. Selain album dan kegiatan menyanyi yang rasanya sih makin baik, gue juga udah masuk ke dunia film. Seneng banget bisa mengasah kemampuan lain bermain dengan karakter. Gue udah menyelesaikan film pertama gue, dan alhamdulillah baru film pertama selesai langsung ada tawaran film kedua gitu. Jadi gue ngerasa bahwa di saat ini di karir gue adalah dalam posisi stabil, alhamdulillah. Kelak gue kepengen banget main film yang mengeksplorasi kemampuan menari, menyanyi, dan berakting sekaligus. Tapi untuk saat ini fokus gue ke nyanyi. Gue sudah ada di jalan ini dan sah-sah aja rasanya mematok impian sukses di jalur ini. Buat album jelas pengen album yang meledak Peter Pan sampai 3 juta kopi pengennya. Tapi kalau nggak tercapai juga nggak apa-apa sih. Terus pengen punya konser tunggal. Konser tunggal tuh pasti impian semua penyanyi deh. Semua penyanyi dan semua band, semua musisi. Dan ya insya Allah terkabul. Cukupkan pada diriku hatimu yang tak tersentuh. Oh, yakinlah pada diriku. Di atas segalanya gue sangat percaya iman yang diajarkan pada gue, keluarga yang mengasihi, teman dan sahabat yang tulus selalu menjadi fondasi menggeluti dunia entertainment. Kalau nggak ada fondasi itu, berat loh. Dunia hiburan ini gampang sekali membuat kita tergelincir. Untuk anakku Santi, sukses selalu tapi tetap down to earth. Dan ingat, umurnya makin tambah. Itu saja.